Makanya warga sekitar berinisiatif untuk menutup pintu gua supaya sang naga tidak bisa keluar. Dikutip dari Wikipedia, kriptid adalah makhluk atau tanaman yang konon ada, tapi tidak diketahui oleh konsensus ilmiah dan seringkali sangat sulit dipercaya kalau memang benar-benar pernah ada. Nggak perlu jauh-jauh untuk nyari contoh makhluk kriptid. Kalian pasti udah sering dengar makhluk kriptid dari luar negeri, kayak werewolf, Bigfoot, monster Loch Ness. Bahkan mungkin kalian sudah sering dengar kisah-kisahnya. Di Indonesia sendiri ada banyak banget makhluk kriptid yang mungkin belum pernah kalian dengar. So, langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Makhluk pertama yang akan kita bahas adalah asu baung. Kalau yang tinggal di daerah pedesaan atau dekat dengan peternakan, pasti nama asu baung udah nggak asing. Asu baung adalah versi lokalnya werewolf. Sosok yang dikatakan mirip manusia, punya dua tangan, punya dua kaki, tapi berbulu sangat lebat layaknya anjing. Atau bahkan serigala, karena bentuknya lebih besar ya. Kalau jalan kayak manusia, pakai dua kaki. Tapi kalau lari, mereka memakai kedua tangan mereka juga. Jadi gerakannya sangat cepat, kira-kira mirip simpanse. Banyak orang-orang di pedesaan yang percaya kalau misalnya hewan-hewan ternak tiba-tiba meninggal secara misterius dalam jumlah yang banyak, bisa jadi adalah karena ulah asu baung. Meninggalnya hewan ternak juga nggak wajar, biasanya dengan jeroan yang sudah terpisah keluar dari tubuh mereka. Kalau secara logika bisa jadi yang membunuh hewan ternak dalam jumlah banyak adalah bibit penyakit atau virus. Tapi kalau dalam kondisi seperti terburai, gimana pendapat kalian? Makhluk kedua, kawuk. Ini mudah-mudahan pronunciation-nya bener nih. Makhluk kriptid kali ini berasal dari Nusa Kambangan. Kawuk dikatakan makhluk yang mirip dengan reptil atau mungkin sejenis dengan reptil, tapi berjalan menggunakan dua kaki, mirip-mirip Velociraptor. Makhluk ini juga pernah dilaporkan menyerang manusia. Kalau yang nonton film Jurassic pasti udah kebayang nih. Bedanya, kawuk menyerang mayat. Dia lebih suka memakai daging manusia atau bangkai hewan yang sudah mati. Tapi nggak menutup kemungkinan juga mereka menyerang manusia yang masih hidup. Misalnya, pemburu yang masuk ke dalam hutan malam hari. Tapi kenapa cuma ada di Nusa Kambangan ya? Gimana menurut kalian? Yang ketiga, ini makhluk yang sangat menarik, yaitu naga gunung kancing. Bahkan ada bahasa Inggrisnya ini, Mount Kancing Dragon Snake. Ular naga gunung kancing disebut sebagai makhluk yang mampu terbang dan tinggal di dalam gua di Gunung Kancing. Di mana Gunung Kancing? Di Provinsi Lampung. Penduduk setempat takut banget dengan makhluk ini, karena mereka percaya sudah diteror selama bertahun-tahun oleh naga ini. Sang naga digambarkan sebagai makhluk yang bisa terbang, punya sayap, dan mirip dengan naga. Tapi bentuknya lebih mirip ke naga yang biasa digambarkan oleh orang Eropa, kayak yang ada di film Harry Potter atau Narnia. Salah seorang warga yang bernama Ahmad bercerita bahwa sang naga pernah meneror warga sekitar dengan cara menculik bayi-bayi yang ada di situ. Untuk apa? Untuk dimakan. Makanya warga sekitar berinisiatif untuk menutup pintu gua supaya sang naga tidak bisa keluar. Semenjak saat itu, keberadaan desa aman dari intayan sang naga. Ini enggak ada orang dari Indo tim khusus yang mau mencari ya? Seru juga kan kalau ada ekspedisi mencari naga. Oke, kita lanjut ke makhluk berikutnya, yaitu orang bati. Orang bati adalah makhluk kriptid bersayap yang tinggal di Pulau Seram. Rupa makhluk ini digambarkan seperti monyet, tapi bersayap seperti kelelawar. Bisa nggak kalian bayangin ya? Dalam bahasa Maluku, orang bati berarti manusia bersayap. Dikabarkan makhluk ini suka memburu anak-anak di malam hari. Lagi-lagi korbannya anak-anak. Bayi atau anak-anak yang berhasil ditangkap biasanya akan dibawa ke arah Gunung Kairatu. Dalam dunia kriptozoologi, orang bati sangat mirip dengan ahul atau Sasquatch, atau kalau kita ngomongnya itu Yeti. Jadi orang bati ini Yeti versus lokal. Orang bati dipercayai masih satu spesies dengan kelelawar, tapi yang membingungkan wajahnya seperti monyet dan berjalan tegak seperti manusia pada umumnya. Jadi agak beda dengan Yeti, cuman agak mirip. Ya, gitulah.
Katanya tinggi mereka sekitar 1,5 meter dan sayapnya berwarna hitam, tebal, berkulit merah, punya ekor yang tipis tapi panjang. Bisa nggak kalian bayangin? Gue ngebayanginnya serem banget sih. Oke, kita masuk ke makhluk terakhir, Veo. Kalau penyebutannya salah, gue mohon maaf. Makhluk kriptid terakhir ini berasal dari Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur, yang kira-kira tidak jauh dari Pulau Komodo. Faktanya, Pulau Rinca sebenarnya memang sudah dihuni dengan berbagai satwa liar khas Nusa Tenggara Timur. Contohnya kayak ada babi hutan, kerbau, bahkan juga komodo. Veo juga pernah digambarkan oleh seorang pria bernama Carl Zucker dalam bukunya yang berjudul The Beasts That Hide From Man Seeking the World's Last Undiscovered Animals. Dalam buku ini, Veo digambarkan mirip seperti terenggiling, tapi ukurannya sebesar kuda. Gila, serem banget, serem banget. Gue ngebayanginnya serem. Dan sebenarnya memang ada guys, terenggiling yang ukurannya sebesar 8 kaki yang pernah hidup di Indonesia. Tapi yang nggak sampai sebesar kuda juga. Cuman gede banget loh. Veo digambarkan sebagai makhluk nokturnal yang tinggal di pegunungan atau perbukitan. Makanannya adalah semut dan juga rayap. Kalau dibandingkan dengan makhluk kriptid yang sudah kita bahas tadi, kayaknya Veo yang paling tidak berbahaya. Tapi kalau bayangin ada terenggiling sebesar kuda, lari sih. Meskipun katanya makan semut, tapi... Dan itulah beberapa makhluk kriptid yang ada di Indonesia. Kalau kalian suka dengan video kali ini dan pengen ada pembahasan lebih banyak tentang makhluk-makhluk kriptid dan penemuan-penemuan kriptid lainnya, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar bawah dan kalian juga bisa diskusi tentang pengalaman mungkin. Kalau kalian pernah bertemu dengan makhluk aneh yang tidak bisa dijelaskan, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, dan follow Instagram kita di sini, TikTok gue di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Lebih dan kurang gue mohon maaf dan thank you so very much atas semua support dan dukungan yang sudah kalian berikan. Please stay safe, take care, and stay alive.